Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Salam jumpa kembali dalam program Night Call GPIB. Bersama saya Pendeta Yohanes Duka Kadiwano, Ketua Majelis Jemaat GPIB Pancaran Kasih Lumajang. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Baik dan Maha Kasih, kami menaikkan syukur kehadirat Tuhan di dalam kehidupan kami, mulai dari pagi hari hingga sampai pada saat ini. Pada malam ini Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu sungguh membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada malam ini terambil dari Injil Matius pasal 5 ayatnya yang kelima. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang ada dalam benak pikiran kita ketika kita berbicara mengenai kelemah lembutan? Arti lemah lembut dalam Injil Matius 5 ayat 5 adalah orang yang patuh dan memiliki sifat mengalah, sehingga ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang yang juga adalah rendah hati, ia dan patuh pada Allah. Itulah makna kelembutan. Namun kita sadari bahwa kelemah lembutan itu tidak datang begitu saja. Mereka yang lemah lembut ini adalah mereka yang berbahagia. Semua orang ingin bahagia di muka bumi ini. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa merasakan kebahagiaan itu? Atau bagaimana kita bisa menikmati kebahagiaan itu? Kita sebagai orang percaya harus taat, harus patuh sungguh-sungguh agar kita bisa menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya. Sebab bahagia itu bersumber daripada Tuhan. Karena Tuhan sajalah yang akan membaharui hati kita. Hati yang keras akan menjadi hati yang lemah lembut, dan kita akan berbahagia. Nah, bagaimana kita menjadi orang yang lemah lembut? Paulus menegaskan bahwa seorang yang lemah lembut itu adalah mereka dalam kerendahan hatinya tunduk pada kehendak dan perkataan Allah. Misalnya ketika kita jengkel,
ketika kita marah, kecewa karena kejahatan orang lain yang ditujukan kepada kita, maka jangan kemarahan itu menguasai diri dan hidup kita. Karena hal itu akan membuat kita memiliki pribadi yang tidak dikehendaki Allah. Karena itu serahkanlah hidupmu kepada Allah, supaya kita dimampukan untuk belajar menjadi pribadi yang taat dan memiliki hati yang lemah lembut, bukan pemarah dan juga bukan pendendam. Nah, orang percaya untuk terus belajar tentunya dipimpin oleh Roh Kudus dan akan menghasilkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita bisa baca di dalam surat Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tentu ini tidak mudah. Ambillah salah satu contoh dari buah roh, yaitu penguasaan diri. Kita tahu betul betapa sulitnya menguasai diri. Jangan terhadap orang lain, terhadap pasangan dan anggota keluarga yang jelas-jelas dicintai dan mencintai kita, sering tidak mampu. Tetapi toh kita sebagai pengikut Kristus harus terus berusaha. Kita berjuang untuk kita melaksanakan firman Tuhan. Belajar lebih baik lagi. Belajar lebih cerdas lagi. Bukan hanya kita cerdas secara intelektual, melainkan juga kita cerdas secara sosial, emosional, dan spiritual, sehingga dapat kita berinteraksi dengan orang lain, dengan sesama kita, dan segenap ciptaan Allah di muka bumi ini. Tentunya semuanya harus berdasarkan pada firman Tuhan yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk anugerah dan berkat Tuhan. Penyertaan Tuhan berlaku dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami juga bersyukur Tuhan, kami boleh disapa melalui firman. Tuhan, tolong kami, berikan Roh-Mu yang kudus supaya kami diberikan hati yang lemah lembut. Tuhan memberkati GPIB, Majelis Node, seluruh warga jemaat. Tuhan menyertai kehidupan lembaga. Biarlah kuat kuasa Tuhan menyertai kehidupan, bahkan juga dalam pelayanan, sehingga dimanapun GPIB berada,
nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk program Night Call saat ini. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang terlibat di dalamnya. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan, damai sejahtera, dan semua boleh berjalan dalam tuntunan dan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, malam telah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami mau beristirahat dan tidur. Biarlah Tuhan menjaga kami, melindungi kami, memelihara kehidupan kami. Dan kami percaya berkat Tuhan pun akan terus hadir, memberikan kami kekuatan dan juga pemulihan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin.